Yang kedua yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian, dan ini yang paling banyak di Indonesia dimasuki oleh syaitan, didukung juga dengan media-media syaitan. Masalah pintu takut. Takut. Kenapa dukun-dukun itu kalau kita masuk ke tempatnya selalu gelap, ada tengkorak, remang-remang. Karena antum harus takut dulu. Kalau ada rasa takut, bisa dikuasai nama dia. Tapi kalau tidak takut, gak bisa. Orang yang mau dihipnotis, kalau akidahnya benar gak bisa dihipnotis tuh. Syaitannya gak berani. Dan ini kita harus hati-hati teman-teman sekalian, karena pintu takut ini selalu ditunggang oleh syaitan. Saya kasih contoh begini. Kalau ada satu rumah di Indonesia ini, anggap di Bali sinilah, karena antum lagi di Bali. Ada satu rumah teman-teman sekalian, di situ ada orang bunuh diri, gantung diri. Kira-kira mau beli rumahnya nggak? Jawab jujur ya. Kenapa nggak mau? Hah? Setelah saya jelaskan malam ini, beli besok ya. Diskonnya buat saya. Baik. Banyak orang jawabannya takut. Kenapa takut? Ada ruh gentayangan. Baik, simpan contoh itu. Ada contoh kedua teman-teman. Ada satu rumah, tadi bunuh diri ya. Sekarang satu rumah dibunuh oleh perampok. Mau beli rumahnya nggak? Sama juga. Masya Allah cuma 3 orang yang jawab, yang lain berani semua. Nggak mau juga beli. Kenapa? Takut. Ada ruh gentayangan. Teman-teman sekalian, ambil dari saya malam ini dengan izin Allah. Ini ilmu dari wahyu, bukan dari saya. Tidak ada ruh gentayangan. Nggak ada ceritanya dalam Islam kuburan terbuka pocongnya keluar. Nggak ada itu. Nggak ada tangan dari kloset tarik-tarik orang. Itu semua dusta. Dusta. Perusakan akidah dari media-media syaitan. Sinetronnya, filmnya, segala macam. Manusia bisa berubah jadi singa lah, bisa beginilah, macam-macam. Dusta. Dusta. Nggak ada dalam Islam. Nggak ada. Dari mana dalilnya? Nggak ada ruh gentayangan. Baik, dengarkan hadisnya. Hadis yang mulia. Hadis riwayat Bukhari. Suatu hari Nabi SAW pernah mengantar jenazah sahabatnya. Waktu jenazah tersebut ditaruh di kuburan, kata Nabi SAW, kalau seseorang mukmin meninggal dunia, siapa orang mukmin teman-teman sekalian? Orang yang sudah menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman. Kalau antum syahadat sudah, muslim, alhamdulillah, salat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, haji, sudah dikerjain. Ditambah dengan keimanan, yakin Allah ada, yakin malaikat ada mencatat, yakin diturunkan dalam Al-Quran, yakin ada Rasul yang mengajarkan Nabi Muhammad SAW ada diterima pahalanya hari kiamat, maka itu namanya mukmin. Ditambah dengan mengimani qada dan qadar. Kalau ada orang sholat, Allah ada nggak ya? Malaikat catat nggak ya? Hari kiamat saya terima nggak? Ini masih muslim, belum mukmin, masih level di bawah. Pertama muslim dulu baru mukmin. Makanya dalam hadis disebutkan ada iman, ada Islam, ada iman, ada ihsan, gitu kan? Ini level-levelnya. Nah kata Nabi SAW, kalau orang mukmin menggabungkan antara rukun Islam sama rukun iman, sholat yakin Allah ada, sholat begini dan seterusnya, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat pada saat meninggal. Dan ini teman-teman bukan dongeng saya ceritakan, ini hadis Nabi, berita wahyu yang pasti kita semua akan saksikan. Demi Allah ini benar, ini wahyu, gitu kan? Malaikat datang, di kiri kanannya malaikat rahmah yang membawa kain kafan dari surga, yang satu malaikat maut diubun-ubun kepalanya sambil berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat dan pengampunan Tuhanmu. Kata Nabi SAW, ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi, cepat sekali. Begitu keluar, belum sesaat keluar, ditangkap oleh malaikat rahmah, dibungkus dengan kain kafan dari surga, dibawa ke langit. Begitu dibawa ke langit, menembus 7 lapis langit, semua malaikat-malaikat di atas langit sana berkata, ruhnya siapa ini? Sungguh mulia ruh ini. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih wangi daripada bau kasturi. Semoga kita semua insya Allah termasuk. Maka kata Nabi SAW, malaikat rahmah mengatakan ini fulan bin fulan, namanya yang paling mulia di dunia. Lalu kemudian ditembuskan sampai langit ke-7, lalu kemudian terdengar suara dari langit ke-7. Allah Azza wa Jalla berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Diantar ruhnya bersamaan jasadnya diantar oleh kerabatnya.
Baru 3 langkah mereka jalan, dia masih bisa. Ruh ini masih mendengarkan suara sendal mereka. Lalu malaikat datang mendudukkan dia lalu berkata, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Lalu dia kalau orang beriman, kata Nabi SAW, Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah akan tetapkan jawaban di lisan orang-orang beriman di dunia. Kalau dia belajari agama ini lalu ditanya kenapa kau sholat, kenapa kau puasa, dia akan punya jawaban dari wahyu. Dan di akhirat, kata ulama tafsir, adalah yang dimaksud pertanyaan mungkar nakir atau malaikat di kuburan. Ringkas cerita adalah dia akan menjawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran. Pada saat dia jawab jawaban itu, teman-teman sekalian, maka tiba-tiba saja kata Nabi SAW, malaikat tersebut membukakan baginya pintu neraka, azab, siksaan, orang teriak-teriak, api yang berkobar-kobar. Dia ketakutan. Kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman, kau nggak jadi masuk sini. Ditutup supaya dia tahu nih, kalau dia buat salah akan masuk situ. Ditutup, dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana yang luas, luar biasa. Dia gembira. Lalu kata malaikat, kau akan masuk di sini. Maka si mayit tersebut pun berdoa mengatakan, ya Allah, cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampangnya gagah, badannya bersih, wangi, saking sempurnanya kata jenazah ini. Ruh ini berkata, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia berkata, diam dulu. Maka dia berkata, gitu kan? Dia berkata, saya amal solehnya akan menemani kau sampai hari kiamat. Insya Allah setelah riwayat ini kita sholat. Saya amal solehnya akan menemani kau sampai hari kiamat. Maka kata Nabi SAW terdengar suara, ya, Allahu alam di sini disebutkan Allah atau malaikatnya, tapi yang jelas menyampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, lapangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya dan bukakanlah pintu surga baginya setiap pagi dan petang dia melihat. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga sampai hari kebangkitan. Baik. Sebaliknya kata Nabi SAW, kalau orang fasik, siapa tadi fasik? Muslim yang masih berbuat maksiat. Teman-teman hati-hati. Jangan kena mengandalkan sudah syahadat kemudian bebas berbuat dosa. Hati-hati. Fasik dan orang kafir proses matinya sama. Kata Nabi SAW, orang fasik dan orang kafir akan datang kepadanya 3 malaikat. 2 malaikat azab di kiri kanannya, 1 malaikat maut di bunuh-bunuh kepalanya yang berkata, hai jiwa yang busuk, keluar kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, tidak berani keluar. Lalu malaikat maut menariknya dengan keras, ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Keluar, belum sesaat keluar ditangkap oleh malaikat azab, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa. Baru langit pertama nggak dibukain pintu oleh para malaikat. Lalu malaikat langit berkata, siapa ruh ini? Sungguh buruk ruh ini. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Wa na'udzubillah. Lalu malaikat azab membawa mengatakan, ini ruhnya fulan bin fulan. Ya, orang yang disebutkan nama paling buruk di dunia. Lalu terdengar suara dari langit. Allah berkata, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka. Di sana, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Di antara ruhnya bersamaan pengantarnya mengantar jenazahnya. Begitu masuk dan 3 langkah, ya. Orang-orang mengantarnya lewat, malaikat datang mendudukkan dia mengatakan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Walaupun muslim, rekam baik-baik ini. Ya. Lahir dalam keadaan Islam, sesekali sholat, fasik, masih banyak maksiat, tidak tobat sebelum meninggal, sama. Jawabannya kata Nabi SAW dengan orang kafir, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Nggak bisa jawab. Lalu kemudian dibukakan baginya pintu surga, dayang-dayang, permadani, istana, pemandangan yang luar biasa, gitu kan? Maka dia kagum, kata malaikat, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Dulu kau bisa masuk sini, tapi kau tidak mau, ditutup, dibuka pintu neraka, azab, siksaan, orang dipotong, teriak-teriak kesakitan. Lalu dia ketakutan, kata malaikat, ini tempat kau selamanya, kau tidak akan bisa lari. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah, jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya, bau badannya nggak enak. Lalu saking buruknya kata jenazah ini, kata ruh ini, siapa kamu ini? Pergi dari saya, sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, tidak, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu dalam penutupan hadis Bukhari ada 2 riwayat. Yang pertama, Allah Azza wa Jal, ya, mengirim kepadanya malaikat yang tidak punya penglihatan dan pendengaran. Allahu alam bagaimana nih? Yang membawa sebuah besi. Yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu, mau membalik saja mereka tidak mampu. Bayangkan seluruh jin, miliaran, seluruh manusia miliaran, balik saja mereka tidak mampu. Ini saking kuatnya malaikat tersebut.
maka menghantamkan ke tubuh orang ini hancur, diutuhkan kembali lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat yang kedua mengatakan Allah Azza wa Jalla membuat dinding kuburannya merengut tubuhnya, menjepit tubuhnya sampai seperti ini tulang rusuknya. Kembali lagi. Kata ulama hadis digabungkan keduanya, dipukul sambil diremukkan, dikembalikan lagi. Begitu terus sampai hari kiamat. Maka teman-teman sekalian, dalil ini sebagai penutup dalam sesi pertama materi kita, teman-teman sekalian, dalil ini menjelaskan tidak adanya rugen tayangan dalam Islam. Gak ada. Kita tarik ke contoh tadi. Orang yang bunuh diri tadi berdosa besar bukan? Dosa besar. Berarti dia meninggal sekarang di kuburan lagi disiksa. Gak ada ceritanya keluar ganggu orang atau balas dendam. Gak ada waktu. Hancur, remuk, dikembalikan lagi. Begitu terus. Kemudian juga sama, orang tadi contoh kedua yang dibunuh sekeluarga, kalau dia muslim maka dia mati syahid. Matinya mulia bukan? Mulia. Berarti lagi nikmatin kuburannya taman dari taman surga. Nggak ada ceritanya itu mereka keluar lagi ganggu orang. Gitu kan. Jadi mulai sekarang beli rumah yang banyak dianggap keramat tuh. Bacain surah Al-Baqarah ada semua syaitannya tuh. Harus yakin dengan sabda Nabi SAW, rumah yang dibaca surah Al-Baqarah tidak akan masuk syaitan. Nggak ada. Takut semua syaitannya. Baik, kita tutup dengan kata-kata saya teman-teman sekalian. Lalu dari mana kalau saya beli rumah saya pernah dengar suara bayi di atas rumah, atap rumah saya. Saya pernah dengar suara cangkul di belakang rumah, pintu bunyi sendiri, gitu kan. Itu semua permainan syaitan yang ada di sekitar rumah itu, atau Anda yang bermasalah. Harus diruqyah. Dibacain ayat, ada sihirnya tuh, mungkin pernah mandi dulu ilmu kebal, mungkin pernah ini, mungkin pernah bersemedi, apalah macam-macam yang khurafat ini, maka dia harus diruqyah. Jadi harus diobatin. Baik, begini contohnya, kalau kita lagi lewatin tadi rumah yang orang ada bunuh diri, ini kalau ada syaitan di sini marah dengan saya, tapi saya nggak peduli. Emang dia musuh kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu kan. Allah hancurin mereka, gitu kan. Yang jelas teman-teman sekalian, kalau kita lewat di rumah yang ada orang bunuh diri, gitu kan. Misal pagarnya 10 meter, begitu kita jalan 1 meter pertama, semua syaitan itu ngerumunin kita tuh. Tuh yang bunuh diri itu perempuan, matanya belalak, rambutnya panjang, keluar darah dari hidungnya. Terus dibisikin. Orang yang takut, manusia yang takut, maka pada saat dia balik ke tempat yang tadi syaitan bisikin dia itu, dia lihat betul nanti perempuan tuh. Karena dia takut, jadi dia bisa lihat. Yang takut saja bisa lihat, yang tidak takut tidak bakal lihat. Makanya kalau ada temannya jalan di sebelah nggak takut, tanya, kau lihat nggak? Dia bilang nggak. Kalau dia bayangkan nenek-nenek, dia lihat nenek-nenek temannya. Permainan syaitan. Maka orang beriman mustahil melihat yang seperti itu. Gak ada ceritanya. Atau dasarnya orang itu kena sihir tadi. Maka bisa melihat penampakan karena ada syaitan yang mengganggu dia. Dan dia dasarnya membuka diri untuk itu. Makanya harus ruqyah, obat. Gitu kan? Ada metode pengobatan, tentu bisa lihat di YouTube, ada ceramah saya, ruqyah syariah. Ya, nama saya diketik, insya Allah ada tata cara yang sudah saya ajarkan caranya mengobatin itu. Tapi yang jelas itu semua permainan syaitan, teman-teman sekalian. Dan inilah poin pertama, pintu pertama untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua selain Allah dalam makhluk jangan pernah takut dengan mereka. Syaitan pun yang biasa dianggap menakutkan bagi manusia itu dusta semua. Sampai sabda Nabi SAW mulia hadis Bukhari, siapa yang membaca Bismillah, Bismillah, maka syaitan yang ada di sekitarnya menjadi kecil seperti lalat. Jadi orang yang gambarkan syaitan besar itu tidak benar semua. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, siapa yang mau masuk ke rumahnya, lalu dia baca Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh, syaitan di sekitar rumahnya berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam saja sudah jadi benteng, nggak bisa masuk. Kalau dia makan dengan baca Bismillah, ya, dia baca Bismillah, maka syaitan berkata lagi sama teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Nggak bisa cuy. Dan syaitan tidak bisa membuka dan menembus tembok atau pintu manusia. Dusta semua itu tembus tembok, tembus pintu, dusta. Karena Nabi SAW yang bilang, syaitan tidak bisa membuka kembali pintu ditutup oleh manusia. Syaitan tidak bisa membalikkan ya, panci yang sudah ditutup oleh manusia. Maka padamkanlah lampu kalian, tutuplah panci-panci kalian. Karena syaitan bisa menunggangi makhluk yang lain. Sebagai penutup hadis Nabi SAW, pernah ada seorang sahabat membawa tikus ditangkap malam hari. Pada saat ditangkap tikus tersebut, lalu sahabatnya tidak bunuh, dipegang sama dia, dibawa ke masjid. Dia bilang, ya Rasulullah, ini tadi, ya, saya tangkap di rumah saya apain hewan ini? Boleh saya bunuh atau enggak? Kata Nabi SAW, jadi tikus itu sambil ditahan oleh sahabat, kebetulan Nabi SAW punya tikar yang dipakai sholat, di sebelahnya ada lilin kecil, minyak dengan api, gitu kan?
Lalu tikus ini sementara Nabi SAW bicara sama sahabat, lepas, menyentuh ya lilin Nabi SAW, lalu tumpah minyaknya di sejadah, di tikarnya Nabi, terbakar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hewan ini fasiqah, fuaisiqah, buruk, boleh dibunuh, gitu kan. Dan syaitan menunggangi hewan seperti ini untuk membakar rumah-rumah kalian. Tapi mereka tidak bisa membakar langsung. Mereka cuma bisa menggunakan hewan yang kebetulan lewat dan seterusnya. Seperti misalnya syaitan bisa menggoda manusia lain untuk mengganggu kita, gitu kan. Tapi untuk dia langsung tidak ada ceritanya. Itu semua tidak benar, teman-teman sekalian. Insya Allah kita lanjutkan nanti setelah sholat isya, dan kita tunda ba'diyah isyanya supaya menghemat waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.